Prof. Ya, terima kasih Prof. Cimila Sidiki atas kesediaannya untuk bersama kita membuka perkuliahan etika konstitusi dan peradilan etik ya. Dan pada rekan-rekan sekalian, sebagai pemberitahuan Prof ini bahwa sebenarnya kami flyer ya atau publikasi kepada para mahasiswa magister apabila ingin ikut bisa ikut. Ya, mohon maaf ini sinyalnya. Bisa ikut dalam perkuliahan ini. Sebenarnya satu kelas untuk kuliah ini kurang dari 20 orang sebenarnya. Dan alhamdulillah yang hari ini sudah hadir sudah 50 lebih orang dan kelihatannya akan terus bertambah. Kira-kira demikian Prof. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung saja kepada Prof. Cimila Sidiki. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan sehat semua ya. Tadi saya baru ikut pemakaman istrinya Pak Ketua MK. Meninggal bukan COVID tapi karena jantung. Padahal sehat walafiat, nggak ada sakit. Tapi tadi pagi meninggal. Nah, jadi ini namanya juga ajal kapan aja. Dan bisa yang lebih tua duluan, bisa yang lebih muda. Jadi jangan anggap enteng. Siap-siap yang muda kalian, jangan yang muda merasa masih lama, belum tentu. Itu Rektor Universitas Paramadina bulan lalu meninggal umur baru 47. Profesor Firmansyah, mantan dekan FE. Oke, jadi mata kuliah kita ini peradilan etik dan etika konstitusi atau dibalik etika konstitusi dan peradilan etik. Nah, judul buku saya tulis sengaja peradilan etik yang didahulukan, peradilan etik dan etika konstitusi. Ini sudah tahu ini udah berapa puluh kali nih dicetak ulang ini. Karena memang belum pernah ada buku kayak begini yang membahas peradilan etik itu belum ada. Dan juga tentang etika konstitusi ini juga baru. Nah, maka ya kalau saudara rajin mengikuti perkembangan ide-ide pemikiran-pemikiran universal, saudara tiba-tiba bisa mendahului profesor, doktor, ahli tata negara yang sudah berkarat-karat. Itu loh, karena biasanya banyak orang yang sangat ketinggalan, nggak mengikuti perkembangan, apalagi ahli tata negara biasanya terpaku pada hukum positif saja, tidak mengikuti perkembangan hukum tata negara sebagai ilmu yang universal. Nah, jadi ketinggalan. Tapi bukan berarti kita harus terus tergantung kepada pemikiran yang berkembang di luar negeri. Enggak juga. Enggak juga. Kita kan boleh mendahului dari orang luar negeri, misalnya konsepsi tentang peradilan etik. Saudara cek di seluruh dunia nggak ada. Semua lembaga penegak kode etik di dunia itu belum dikonstruksi sebagai peradilan, belum. Baru Indonesia yang mengembangkan konsepsi peradilan itu. Nah, itu sudah muncul di 2 undang-undang. 1 undang-undang parpol. Diperkenalkan ada istilah mahkamah partai yang di samping menyelesaikan problem-problem administrasi dan problem hukum internal, juga bisa ditugasi oleh undang-undang itu disebut soal etika juga. Itu 1. Jadi lembaga penegak kode etik internal partai itu disebut mahkamah. Yang kedua undang-undang MD3, undang-undang DPR DPD, MPR DPR DPD itu resmi mengubah nama Badan Kehormatan DPR menjadi Mahkamah
kehormatan DPR, MKD. Dulu BKD, sekarang MKD. Jadi istilah badan diganti menjadi mahkamah. Artinya apa itu? Artinya badan kehormatan yang menegakkan kode etik bagi anggota DPR itu disebut mahkamah. Mahkamah itu bahasa lainnya, kata lainnya pengadilan. Jadi ini pengadilan etika, pengadilan kehormatan. Maka silahkan saudara cari di seluruh dunia. Mungkin menjelang di akhirat baru ada. Nah, di dunia cari. Nggak ada. Baru Indonesia yang mengembangkan pemikiran begitu. Nah, itu diawali dengan buku ini. Diawali dengan buku ini, ya, dan diawali dengan praktek ketika saya dipercaya menjadi ketua Dewan Kehormatan KPU. Belum DKPP, belum. Dewan Kehormatan KPU. Sesudah saya selesai di MK 2009, saya diminta menjadi ketua Dewan Kehormatan KPU. Nah, karena dianggap sukses, diadop oleh undang-undang menjadi DKPP, gitu loh, DKPP. Dan ketika MD3 direvisi, dimasukkan istilah mahkamah itu ke dalam undang-undang. Lalu sesudah diangkat MKD pertama, saya diundang oleh MKD pengurus pertama. Nah, minta saya ceramai. Padahal saya juga belum tahu. Ini kan konsep baru. Nah, saya nanya-nanya aja, kenapa kalian ganti nama BKD menjadi MKD? Loh, enggak ada. Jadi memang ini sesuatu yang baru. Nah, sekarang saya berharap saudara membaca dulu ini buku, biar ikut berpartisipasi memikirkan bahwa di masa depan pengadilan itu bukan hanya hukum, tapi juga etika. Ya, pengadilan itu bukan hanya urusan menegakkan hukum, tapi juga menegakkan etika. Hubungan antara hukum dan etika dalam sejarah mengalami pasang surut. Ya, sesudah ya pemikiran hukum, filsafat hukum mengalami konkretisasi, positivisasi, pengaruh ya, positivisme logik dari positivisme ya, apa namanya, Auguste Comte, sarjana Prancis, maka lama-kelamaan direduksi makna hukum itu menjadi hal-hal yang konkret. Ya, tidak boleh dia tercampur aduk dengan moral, agama, tidak boleh campur aduk dengan etika. Lebih-lebih sesudah sejarah agama Katolik Kristen di Amerika, ya, munculnya Protestantisme ya sebagai upaya untuk melakukan pembaruan terhadap ajaran Katolik, maka perang besar terjadi di Italia ya antara kubu yang satu dengan kubu yang lain, sehingga akhirnya itu perdamaian. Yang perdamaiannya itu disepakati membuat distingsi antara gereja dengan negara mesti dipisah. Maka muncullah yang namanya Vatikan. Kalau orang pernah pergi ke museum itu di Basilikan, di Vatikan itu kelihatan bagaimana zaman dulu perangnya itu pakai panah api, ribuan manusia mati hanya gara-gara perang internal agama. Ya, perbedaan pendapat mengenai agama. Tapi ujung-ujungnya muncul kesepakatan ya namanya sekularisme. Sekularisme itu menyepakati bahwa urusan negara dan gereja mesti dipisah. Nah, sesudah gerakan bukan separatisme, ya, sekularisme ini hubungan antara hukum dan etika makin jauh. Bukan hanya dengan etika, apalagi dengan agama, makin jauh. Nah, puncak dari makin jauhnya hubungan etika dengan hukum itu di tangannya, di pikirannya, di bukunya Hans Kelsen. Nah, awal abad 20, ya dia menggagas pure theory of law. Nah, ya, teori murni tentang hukum. Dan Hans Kelsen ini sangat terkenal di Indonesia, semua sarjana hukum tahu
Dan perlu dipahami, Hans Kelsen lah yang memikirkan pelembagaan Mahkamah Konstitusi pertama dalam sejarah, ialah di Austria, di Wina. Maka lahir Verfassungsgerichtshof yang pertama tahun 1920, buah pikiran Hans Kelsen. Nah, Hans Kelsen ini sangat terkenal dengan teorinya, pure theory of law. Menurut Kelsen, hukum harus dijauhkan dari norma non-hukum. Harus murni. Dari sosiologi, jauh dari ekonomi, dari politik, apalagi dari etika dan agama. Jadi, orang menyaksikan kalau belajar filsafat, ya, sejarah filsafat hukum dan filsafat etika, maka kita akan mempelajari bagaimana makna hukum itu mengalami reduksionalisme, penyempitan makna dalam sejarah. Padahal, coba saya bandingkan kalau Anda mau coba baca buku Plato yang judulnya Nomoi. Buku asli Nomoi itu, judulnya itu Nomoi. Tapi lihatlah dalam sejarah, terjemahan Nomoi itu dalam bahasa Inggris sejak abad ke-15, 16, 17, itu semuanya dipakai istilah the law. Jadi Nomoi itu diterjemahkan sebagai the law. Maka buku Plato disebut the law, hukum. Padahal kalau kita lihat asli letter luck-nya bukan the law, harusnya Nomoi itu the norm. Nomoi itu maknanya norma, bukan hukum. Norma. Nah, kalau bicara norma, norma itu macam-macam. Bisa norma agama, bisa norma etika, norma moral, bisa norma hukum. Tapi kenapa orang Eropa, baik bahasa Inggris maupun bahasa Prancis dan bahasa Jerman, semua sama menerjemahkannya menjadi the law, ya kan? Karena itu tadi filsafat hukum sudah mengalami reduksionisme. Padahal kalau kita mau baca baik-baik, ya, buku asli Nomoi tulisan Plato itu campur aduk isinya. Isinya itu bukan hanya kategori norma hukum, ada agama juga, ada etika juga, campur aduk. Maka memang tepat judulnya Nomoi. Nomoi gitu loh. Nah, kalau diterjemahkan mestinya the norm, bukan the law. Nah, jadi dari situ muncul istilah yang awal dulu, nomokrasi. Nomoi itu ya sistem nilai. Tapi ketika dia diartikan sempit menjadi sekedar norma hukum, nomokrasi lalu dimaknai ya seperti negara hukum, Rechtsstaat, rule of law. Ya, tapi dalam sejarah itulah cara pandang para sarjana mengenai nomokrasi. Ya, konsep awal dari ide negara hukum yang paling klasik sebelum Rechtsstaat klasik Julius Stahl itu ada namanya nomokrasi. Nomokrasi itu ide ya beda dengan demokrasi. Demokratien kedaulatan rakyat, nomokratien kedaulatan norma, kedaulatan hukum. Nah, itulah konsep negara hukum. Jadi maksud saya ya, ini kita di zaman abad 20 dan 21 ini, mari kita kaji ulang hubungan antara hukum dan etika itu. Gitu loh, ya. Nah, di buku saya bahas hubungan hukum dan etika itu selama ini dipisahkan, dijauhkan, karena dianggap itu tidak relevan. Why? Etika itu dianggap masalah privat, pribadi. Ya sama kayak agama. Jadi etika itu lebih dekat ke agama daripada ke negara. Gitu loh. Jadi etika itu masalah privat, hukum itu masalah publik. Jadi harus dijauhkan. Gitu loh anunya itu. Cara pandang lama itu. Nah, tapi di zaman sekarang ini sudah muncul perkembangan baru yang tidak lagi seperti itu. Tidak lagi seperti itu. Pengalaman saya waktu saya dulu tahun 96. Pernah saya diundang oleh Menteri Faisal Tamin. Menpan zaman dulu, Orde Baru. Nah, kita mau mendiskusikan etika pemerintahan.
Nah, yang mengusulkan adanya Undang-Undang Etika Pemerintahan tahun 96, saya sama Rias Rasid. Tapi semua peserta diskusi itu, termasuk guru-guru besar, apalagi yang non-muslim, wah nggak setuju semua. Nggak setuju semua. Kenapa etika harus dibuatkan dalam bentuk undang-undang? Itu kan masalah privat. Wah, gitu. Kayak mulia sekali. Akhirnya itu undang-undang masuk kotak. Nggak jadi. Padahal ternyata, itu tahun 96. Tahun 97, 98, kalau baca lagi sejarah, Masya Allah, Amerika membuat undang-undang Ethics for Public Office Act. Australia juga bikin, Inggris juga bikin. Inggris saja sudah punya ya undang-undang tentang etika pemerintahan. Tapi judulnya etika jabatan publik. Jadi Inggris yang dianggap sekuler itu, Amerika yang dianggap punya undang-undang begitu. Nah, ini perkembangan baru. Bahkan ya tahun 97 itu PBB itu mengadakan sidang umum, dan dalam sidang umum 97 itu salah satu kesimpulannya adalah anjuran, rekomendasi kepada semua anggota PBB, negara anggota PBB dianjurkan mengembangkan yang disebut infrastruktur ethics for public office. Nah, infrastruktur etik itu maksudnya ada kode etik dan ada lembaga penegak kode etik. Itulah perkembangan akhir abad 20. Sehingga hampir semua negara tergila-gila dengan membentuk ya, komite-komite etik di semua lembaga, termasuk kita. Nah, yang puncaknya kita di dalam konstitusi, kita bikin komisi yudisial, lembaga penegak kode etik untuk hakim. Nah, itu kan tahun 2001, 2002, ya kan? Dan kita dirikan KY itu 2003 bareng, lebih belakang sedikit dari MK. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, KY 2004, KY 2004, MK 2003. Jadi saudara-saudara sekalian, perkembangan praktek kehidupan bernegara di dunia muncul kebutuhan mengatur perilaku-perilaku, manner di dalam sistem kekuasaan dengan namanya kode etik. Maka lihatlah semua undang-undang tentang ASN, undang-undang tentang KPK, undang-undang tentang apa saja menyangkut jabatan-jabatan negara, pasti ada kode etik di dalamnya, pasti ada lembaga penegak kode etik di dalamnya. Semua undang-undang yang menciptakan lembaga-lembaga baru. Ini gejala dunia. Nah, gitu. Tapi sekali lagi, di Amerika pun lembaga-lembaga seperti ini sudah banyak sekali. 50 negara bagian di Amerika semua sudah punya kode etik. Tapi 50 negara bagian itu yang mendirikan Permanent Ethics Commission hanya 82. Nah, selebihnya itu tidak permanen, ad hoc. Tapi sudah ada lembaga, apalagi di tingkat pusat. Semua lembaga-lembaga di tingkat pusat itu punya kode etik semua. Jadi para pejabat itu selain diikat oleh rule of law, juga dipandu oleh rule of ethics. Nah, jadi rule of law dan rule of ethics itu sama penting. Tinggal lagi persoalannya bagaimana menegakkan rule of ethics itu. Nah, di Amerika yang sudah maju sekali itu tetap belum dianggap peradilan. Kenapa? Karena kode etik itu masih disidangkan tertutup. Yaitu tadi masih dipengaruhi cara pandang lama bahwa etika itu masalah privat. Jadi harus tertutup sidangnya. Gitu loh. Jadi sidangnya tertutup. Adalah DKKPU, lembaga pertama yang sidang terbuka. Waktu 2009 saya diangkat jadi ketua DKKPU. Lalu muncul di Kompas dan di Tempo. Ini apa-apaan ini? Ada yang mengkritik. Mentang-mentang mantan ketua MK, sidangnya kayak MK saja terbuka. Emangnya ini pengadilan? Begitu kritiknya. Baik di Kompas maupun di Tempo. Itu tahun berapa itu? Kira-kira 2010. Nah, orang pertama yang kami pecat ya itu kebetulan ketua KPU Sumsel. Orang sekampung saya, kita pecat. Nah, itu kan itu orang pertama. Ribut dia mengadu ke polisi, gitu kan? Karena dipermalukan. Tapi ya itu peradilan etik kita bikin terbuka karena
Kalau orang dituduh melanggar kode etik kemudian dia diberi kesempatan bela diri dalam sidang tertutup, di era keterbukaan begini, ya itu nggak lucu. Karena begitu orang dituduh melanggar kode etik, sudah masuk Twitter, sudah terbuka. Semua orang sudah menuduh dia melanggar kode etik. Tiba-tiba dia diberi kesempatan bela diri, sidangnya tertutup. Cuma putusannya aja yang diumumkan, kayak kode etik di KPK itu masih tertutup. Cuma putusannya aja. Itu kan sama aja bohong. Zaman penuh keterbukaan sekarang. Maka ya kita memperkenalkan. Saya bilang, emangnya kenapa mantan ketua MK? Nggak apa-apa. Ya kan? Memang di undang-undang tidak diharuskan begitu, tapi tidak ada larangan. Nah, jadi doktrin saya bilang, dalam urusan muamalat, urusan bernegara, semua yang tidak dilarang oleh undang-undang artinya boleh. Nah, gitu. Jadi karena saya ketuanya, kita bikin sendiri. Diwajibkan sidang terbuka. Tidak ada larangan di undang-undang. Jadi ya urusan bernegara ini semuanya boleh, asal tidak melanggar undang-undang. Jadi kita cek di undang-undang, melanggar nggak sidang terbuka? Ya nggak ada larangan, tidak ada melanggar. Berarti boleh. Itu perlu inovasi, nggak usah khawatir. Jangan bekerja ya berdasarkan perintah undang-undang. Kita harus bekerja berdasarkan yang tidak dilarang oleh undang-undang. Itu mesti dibalik. Ya, dalam kaidah usul fikih juga begitu. Dalam urusan ibadah semuanya haram kecuali yang disuruh. Nggak boleh dikerjain yang nggak disuruh dalam urusan ibadah. Tapi dalam urusan muamalah semua boleh kecuali yang dilarang. Nah, begitu. Maka begitu kritik di Kompas dan kritik di Tempo tahun 2009 akhir, saya baca, saya bilang kawan-kawan, biarin aja, nggak usah ditanggapi, orang belum ngerti, nanti insaf sendiri. Nah, gitu aja. Dan sekarang semua udah pada insaf bahwa peradilan etik itu memang harus terbuka zaman sekarang. Maka kita bangun konstruksi peradilan etika namanya. Kalau disebut peradilan, maka sesuai dengan prinsip-prinsip modern tentang peradilan, itu harus ada transparansi, ada keterbukaan, ada akuntabilitas, ada netralitas, imparsialitas, dan lain-lain sebagainya. Maka semua prinsip peradilan universal itu berlaku dalam rangka menegakkan kode etik peradilan sebagai proses peradilan etik. Nah, maka inilah saya namakan sebagai konsepsi peradilan etik, ya. Dan kalau di Wikipedia itu sudah ada yang menulis mengenai ini, bahwa ini inovasi dari Indonesia pertama. Nah, yang kedua istilah etika konstitusi. Konstitusi. Selama ini Undang-Undang Dasar kan selalu kita sebut hukum tertinggi. Hukum tertinggi. Iya, benar. Undang-Undang Dasar itu hukum tertinggi. Supremacy of law. Supreme law of the land. Nah, ya benar. Tetapi dengan perkembangan baru ini kita harus pikir kembali. Konstitusi itu hukum tertinggi saja atau di dalamnya ada etika juga. Sebenarnya dalam Undang-Undang Dasar kita, termasuk rohnya Pancasila, itu bukan hanya berisi legal norm, tapi juga ethical norm. Contoh-contoh, impeachment. Ketentuan presiden boleh diimpeach kalau dia melanggar tindak pidana berat, suap, ya, berkhianat pada negara, atau melakukan tindak pidana berat lainnya, atau dia melakukan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela itu apaan? Tidak pidana bukan? Bukan. Perbuatan tercela itu misal, seorang presiden naik mobil, meludah di tengah jalan, kena muka orang. Tercela apa enggak itu? Tercela apa enggak itu? Ya tercela lah, masa presiden ngeludahi muka orang di tengah jalan. Ya kan? Jadi itu perbuatan tercela yang bisa dijadikan alasan untuk memberhentikan dia. Impeachment. Itu bisa. Cuma bahwa dia tidak mungkin berhenti hanya gara-gara seperti itu soal lain. Artinya di MPR, orang Donald Trump aja sudah mayoritas rakyat Amerika dan mayoritas senator di Amerika sudah nek sama dia. Tetap menang dia. Karena kurang suaranya, nggak sampai 2/3. Kan gitu.
Ya, itu kan soal kategori jumlah. Tapi mayoritas senator sudah nggak suka lagi sama Donald Trump. Jadi seorang presiden Republik Indonesia bisa saja kalau diproses dia untuk diimpeach gara-gara meludah. Karena meludah itu perbuatan tercela. Bahwa tidak akan sampai jumlah suaranya 2/3, itu soal kedua. Ya, jadi maksud saya ketentuan mengenai etika perbuatan tercela itu etika. Nah, itu etika konstitusi. Kalau bahasa Inggrisnya constitutional ethics. Nah, berhadapan dengan constitutional law. Bahkan kalau kita membaca nilai-nilai pembukaan Undang-Undang Dasar, nilai-nilai Pancasila, setiap pasal-pasal Undang-Undang Dasar pasal 1 sampai pasal 37 di dalamnya itu mengandung banyak kandungan nilai-nilai etis dan sekaligus legal. Nah, gitu. Jadi oleh karena itu etika konstitusi dan hukum konstitusi itu dua hal yang sama penting. Cuma ya tadi yang saya ceritakan tadi, semua orang ya menjauhkan etika itu jadi objek pembicaraan, jadi subjek pembicaraan. Yang penting tuh hukum. Negaranya namanya negara hukum, normanya namanya norma hukum, yang supreme itu supremasi hukum, gitu. Etika enggak. Etika itu dianggap sesuatu yang bersifat privat, padahal zaman sekarang sudah berubah. Nah, ya kan? Jadi etika konstitusi ini perlu Anda pertimbangkan ulang keberadaannya. Sekarang coba kita lihat, apa hubungan norma hukum, norma etika? Kalau para sarjana hukum positifis, kalau ditanya, mana yang lebih tinggi norma hukum atau norma etika? Pasti dia jawab, hukum lebih tinggi. Ya kan gitu. Jadi agama tidak boleh bertentangan dengan etika, etika tidak boleh bertentangan dengan hukum. Karena hukum yang supreme, itu sarjana hukum yang positifis. Tapi sebaliknya kalau Anda tanya kepada para kiai, para ulama, romo, rohaniawan, semua agama, agama apa saja, tanyain. Pak, romo, apalagi orang Katolik tanya tuh, romo Katolik, mana Pak yang lebih tinggi, etika atau hukum? Dia nggak pakai mikir, etika lebih tinggi dari hukum. Pasti. Ulama sama, akhlak itu lebih tinggi dari syariah. Hukum itu harus menyesuaikan dengan akhlak. Nah, kan tujuan kenabian justru memperbaiki akhlak. Jadi agama selalu melihat etika itu lebih tinggi dari hukum. Tapi sarjana hukum positifis sebaliknya melihat hukum lebih tinggi dari etika. Sekarang, zaman abad ke-21, generasi milenial. Ini bagaimana sebaiknya? Kita melihat hubungan hukum dan etika. Nah, di buku ini saya menawarkan, jangan melihat hubungan antara etika dan hukum itu dari segi vertikal atas bawah. Sebaiknya melihat hukum dan etika itu hubungannya antara luar dan dalam. Mana luarnya, dalamnya yang mana. Maka kita akan menemukan bahwa hukum itu jasadnya. Isinya etika keadilan itu rohnya. Ya kan? Jadi hubungan antara hukum dan etika itu jangan dilihat dengan perspektif vertikal, tapi horizontal. Luar dalam. Itu satu. Yang kedua, saya kutip pendapat Earl Warren, Ketua Mahkamah Agung Amerika tahun 53. Nah, itu sering dikutip. Saya sering sekali mengutip pendapatnya Earl Warren, Ketua Mahkamah Agung Amerika 53. Ya. Dia dalam salah satu pidatonya yang sangat monumental terkenal, dia mengatakan, in a civilized life, law floats in a sea of ethics. Nah, itu kalimatnya. Di dunia yang beradab, hukum itu ngapung di samudera etika. Nah, ini menarik nih. Jadi, dia menyebut etika itu bak samudera, lautan. Lautan. Sedangkan ya, hukum itu ngapung di atasnya. Maka saya membuat perumpamaan. Ya, di buku-buku saya buat perumpamaan. Hukum itu ibarat kapal. Etika itu ibarat lautan. Di ocean, samudera.
Jadi kapal itu hukum, etika itu samudra. Nah, kapal itu tidak mungkin berlayar menuju pulau keadilan kalau air samudranya kering. Kalau etikanya tidak berfungsi, kering, bagaimana kapal hukum menegakkan keadilan, mencapai pulau keadilan? Nah, itu ibaratnya begitu. Maka antara etika dan hukum itu harus kerjasama. Jadi dia tidak boleh dijauhkan. Jadi dia basis pelayaran dari kapal hukum itu, ya etika. Anda bayangkan, kalau bangsa ini nggak berakhlak, tidak ada etikanya, sopan santunnya rusak, ya kan? Bagaimana mengimpikan hukum akan tegak dengan keadilan? Nggak bisa. Nah, itu ya apa namanya yang bisa kita kutip dari Earl Warren, ya, Ketua Mahkamah Agung Amerika, sehingga seharusnya hubungan antara hukum dan etika itu bukan lagi atas bawah, dia kolaborasi. Mana yang lebih luas, mana yang lebih apa namanya instrumental. Jadi hukum itu instrumental, tapi lahan sosial keadilan itu ialah etika. Dia tidak bisa dipisahkan, tapi jangan dicampur adukkan. Selama ini orang mencampur adukkan, ya itu tidak boleh. Tapi dia dipisahkan, jangan. Dia boleh dibedakan, tapi jangan dipisahkan. Dia harus saling menunjang, harus saling menopang. Nah, dari situlah saudara-saudara, ya misalnya Kate Whittington, dia menulis artikel bagus sekali, judulnya. Dia menulis artikel yang saya kutip juga di buku saya. Dia bilang on the need, ya, on the need, tentang kebutuhan mengembangkan on the need, ya, of the theory of a theory on the need for a theory of constitution ethics. Sekarang ini dunia ilmiah sedang berada dalam kebutuhan untuk mengembangkan teori tentang etika konstitusi. Nah, itu artikel dia. Ya. Tapi itu artikel dia ditulis di jurnal, saya sudah jadi buku. Lebih serius. Dan kita udah praktekkan di Indonesia melalui DKPP dan di KKPU tadi. Nah, maka itu saya berharap saudara-saudara mempelajari, ini kita jadikan mata kuliah tersendiri karena gelombang baru yang berkembang sekarang ini munculnya ya pelembagaan infrastruktur kode etik di mana-mana, baik di lingkungan jabatan publik maupun jabatan-jabatan kenegaraan, lebih khusus lagi. Jabatan publik lebih luas, misalnya profesi-profesi publik kayak akuntan publik, advokat, itu kan akuntan. Dia menjalankan fungsi publik, tapi dia tidak bisa disebut sebagai pejabat negara. Jadi in between negara, pejabat negara, dan pejabat publik. Nah, semua jabatan-jabatan publik dan negara sekarang ini, di samping diikat oleh rule of law, penting diikat juga oleh rule of ethics. Nah, maka kita memerlukan suatu telaah baru, supaya para sarjana hukum memikirkan, jangan sampai ini nanti dikembangkan oleh orang teologia atau orang IAIN. Tidak, karena ini infrastruktur etik yang kita maksudkan ini lebih dekat dengan persoalan hukum. Nah, karena zaman dulu hukum juga pernah mengalami seperti etika ini. Dulu hukum itu tidak tertulis, lama-lama ditulis orang, ya kan? Nah, makanya etika juga kan tidak ditulis. Nah, lama-lama ditulis menjadi positivisme etika, etika positif. Maka saya namakan etika itu ada etika positif juga, ada etika material, ada etika formil. Prosedur penegakannya itu etika formil. Ya, substansi etikanya itu etika material seperti hukum. Maka sudah saatnya para sarjana hukum, fakultas hukum menjadikan ini objek kajian tersendiri. Sehingga rule of law dan rule of ethics, constitutional law dan constitutional ethics bisa saling menunjang. Apalagi sekarang, ya saya selalu mempromosikan ini, itu yang namanya sanksi hukum, cara hukum membina.
perilaku supaya jangan menyimpang, caranya itu dengan sistem sanksi. Nah, sistem sanksi yang paling keras itu sanksi pidana. Tapi kan harus diperlakukan ultimum remedium. Ya, kalau yang lain nggak bisa efektif, baru pidana. Jangan sebentar-sebentar lapor, sebentar-sebentar mengadu, gitu-gitu loh. Ya, pidana. Dan sanksi pidana yang paling berat itu pidana mati. Tapi sudah 120 negara menghapus pidana mati, dianggap tidak manusiawi lagi. Maka sekarang ini umat manusia mengandalkan sanksi terberat itu penjara. Akibatnya semua penjara di seluruh dunia, kecuali negara-negara kecil yang sudah makmur, kayak di Skandinavia, kayak Belanda, semua negara-negara besar yang kompleksitas kriminalnya itu banyak, semuanya penjaranya penuh. Apalagi Republik Indonesia. Lebih penuh lagi. Siapa di antara saudara ini yang pernah masuk penjara? Maksudnya ngelihat penjara, bukan masuk penjara, bukan. Hah? Sudah ada belum? Itu penuh isinya. Pernah, Prof. Hah? Siapa yang udah pernah? Nih. Saya, Prof. Mana? Bulan lalu saya ke penjara, Prof. Masuk penjara? Iya, masuk ke penjara. Lihat Ayo, penjara. Lihat aja, jangan benar-benar jadi napi. Jadi, angka menunjukkan overkapasitas penjara kita sudah 208%. Ini konsisten selama tahun-tahun terakhir. Khusus untuk kota besar, overkapasitasnya itu 300%. Ini trennya begitu, di Amerika juga begitu. Di India, apalagi. Makanya di Cina itu, udah ada disikat aja, dihukum mati aja semua gitu. Jadi, tapi kan nggak bisa kita begitu, ya kan? Jadi maksud saya, kalau kita bicara mengenai perilaku pejabat publik, terutama pejabat negara, timbul masalah. Kalau mereka ini dipidanakan semua, ya kan? Pertama penjara sudah penuh, lalu membebani anggaran negara, dan yang kedua biasanya proses peradilan pidana itu lama. Sebelum keputusan terbukti, itu image negara itu sudah rusak, image jabatan, image institusinya sudah rusak duluan. Nah, saya pernah misalnya pengalaman kita ya, itu di Rut PLN pernah dulu ditangkap KPK, tapi sebelum dia ditangkap sudah 5 bulan pertama dikuyuk-kuyuk, sudah masuk koran tiap hari gitu. Nah, sesudah dia pensiun barulah dinyatakan tersangka. Ini prosesnya lama sekali. Sesudah tahun ketiga baru sidang pertama. Sesudah tahun keempat baru putusan inkrah. Bayangkan selama 4 tahun. Gitu loh. Nah, itu ngerusak. Coba bayangkan, Andi Malarangeng, kalau dia nggak mengundurkan diri dari jabatan Menteri Menpora, orang kantornya kecil, pegawainya sedikit, siapa yang mau namu di situ? Untung dia mengundurkan diri sebelum proses hukum berlanjut, ya kan? Nah, jadi proses hukum itu memakan waktu dan menimbulkan efek negatif kepada citra institusi. Nah, oleh karena itu, untuk jabatan-jabatan publik ini, kita harus pikirkan, jangan semuanya selalu harus didekati dengan pendekatan hukum. Bisa dengan etika. Puncak dari sanksi etik itu pecat. Itu jauh lebih efektif mecat orang. Gitu loh. Sekarang ini orang masuk penjara nggak terlalu takut karena banyak remisi. Tapi kalau dipecat pada takut semua. Gitu. Jadi kita harus mulai, dan lagi pula sistem sanksi etik ini di samping mecat ada teguran 1, teguran 2 gitu loh. Jadi dia mendidik. Nah, kalau sudah tidak bisa lagi dididik, pecat. Begitu. Jadi kayak takzir kalau dalam hukum fikih, takzir jadi mendidik, ya kan? Dan efek penjeraannya lebih efektif. Maka saya menyarankan kepada para sarjana hukum memikirkan ulang efektivitas sistem pengendalian perilaku ideal melalui sistem hukum dan sistem etika. Dua-duanya harus sama-sama jalan. Tapi ini harus saling menunjang. Jadi kalau sistem etikanya sudah bekerja, maka tidak perlu lagi sistem hukum. Misalnya, kalau orang yang sudah dipecat,
emosi publik untuk menuntut si A, si B supaya masuk penjara itu juga udah turun, sehingga dia bisa ya mencegah dan juga bisa mengimbangi kebutuhan publik akan sanksi-sanksi hukum ya, yang sanksi etika itu bisa menjadi fungsi pencegahan. Nah, artinya suatu perilaku menyimpang belum dia berubah berkembang menjadi pelanggaran hukum, sudah ada koreksi oleh sistem etika. Nah, itu kira-kira. Maka peradilan etik ini saya berharap betul-betul ya dikembangkan, dan pengertian tentang constitutional law and constitutional ethics, apalagi kita punya TAP MPR nomor 6 masih berlaku sampai sekarang ya, TAP MPR tentang etika kehidupan berbangsa nomor 6 tahun 2001, dan itu isinya constitutional ethics ya. Jadi hukum kita benahi, tapi etika jangan diabaikan, sama penting. Warren berkata, kalau etika ini berfungsi dengan baik, maka kapal hukum juga mudah berlayar menuju pulau keadilan. Gitu. Silakan kalau ada yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau bertanya silakan raise hand dulu sebentar, raise hand. Supaya nggak berebutan. Dan alhamdulillah ini Prof, di antara kita juga ada Prof Satya ini Prof, ternyata. Iya, saya ikut aja. Lanjut. Terima kasih Prof sudah hadir. Ya. Silakan. Siapa yang mau nanya nih? Yang ditanya, raise hand dulu, raise hand di dalam link Zoom-nya biar tidak berebutan. Silakan. Oke, nggak ada yang raise hand, silakan langsung aja deh. Kalau gitu tadi siapa yang mau nanya? Gimana kalau rebutan? Dua Bu, Bu Ayu, ada saya sama Bang Satria. Siapa? Sebut nama. Siap, mohon izin Prof. Saya Dimas El Hakim dari S2 HTN Pagi Prof. Dimas. Betul. Siap, ya Prof. Siap, betul Prof. Siap, mohon izin Prof. Pertanyaan saya satu Prof, terkait masalah peradilan etik ini, khususnya dalam konteks ini Prof, bagaimana kita bisa memastikan penegakan hukum dari etik bisnis Prof, karena kan kita tahu bahwa selalu ada politik hukum yang juga mempengaruhi dan juga berpengaruh pada penegakan hukum Prof. Nah ini bagaimana kita juga menjadikan dan berusaha menjadikan vonis dari etik ini benar-benar berlaku sebagaimana mestinya Prof. Kalau dari pengalaman Prof sendiri bagaimana? Terima kasih Prof. Ya, saya sudah prakarsai 2 kali konvensi nasional etika berbangsa dalam rangka sosialisasi ya TAP MPR nomor 6 tahun 2001 dibiayai oleh MPR. Nah, kemarin sidang MPR tanggal 20 Oktober, Ketua MPR eksplisit menyebut pentingnya peradilan etik. Nah, itu hasil dari konvensi itu. Nah, tinggal ini artinya begini, untuk menjadi public policy, ide itu harus menjadi public discourse dulu. Kalau pendapat satu orang, dia belum menjadi ius communis opinio doctorum. Nah, dia belum menjadi pikiran opininya rakyat, orang banyak. Kalau dia sudah menjadi public opinion, itu mudah diadop menjadi public policy gitu loh. Dan bukan itu perlu disosialisasikan. Tapi perlu ada yang secara khusus mempelajari. Nah, saya berharap saudara mahasiswa itu mendetail mempelajarinya. Nah, tentu banyak kasus. Banyak. Tadi saya dengan Ketua Mahkamah Agung, saya tanya, saya dengar mau ada Munas IKHI. Ya kan? Saya sarankan, bahwa itu peradilan etik dijadikan topik. Iya, tapi udah kita putus. Bukan. Wah, sayang saya bilang ini. Ini perkembangan baru ini. Karena ada irisan antara peradilan etik ini dengan peradilan pidana dan peradilan tun. Nah, jadi banyak kasus-kasus yang perlu kita dudukkan, karena kita kan harus belajar dari praktek.
praktek itu sama dengan buku. Nah, untuk hal-hal yang baru begini, praktek itu menghasilkan teori-teori baru. Nah, gitu loh. Nah, jadi apa yang dipraktekkan oleh DKPP, misalnya, ini lagi ribut nih, kok DKPP memecat ketua KPU, nah, gitu. Ya kan, saya nggak bisa ikut campur, tapi saya memang masing-masing ada plus minus. Nah, itu bisa dijelaskan. Saya bilang kode etik itu macam-macam. Kode etik dalam menyelenggarakan pemilu, tapi bisa juga etika penyelenggara pemilu, tapi bukan urusan penyelenggaraan pemilu. Misalnya etika dari seorang pejabat, ya, berhubungan dengan tetangganya. Nah, pejabat itu kan harus jadi contoh, ya kan? Nah, maka bisa saja orang mempersoalkan, kok dia tidak sopan kepada tetangganya. Ya memang itu problem etika, tapi bukan dalam menyelenggarakan tugas utamanya. Nah, itu harus dibedakan mestinya. Ya kan? Nah, sama itu kayak yang ketua KPU kemarin. Ketua KPU itu membela anggotanya yang menggugat di pengadilan TUN. Nah, ya kan jadi ada perasaan pribadi jadinya. Oke, jadi hal-hal seperti ini bisa kita diskusikan, ya. Jadi intinya harus diadopt dulu ini menjadi public policy, tapi sebelumnya harus jadi public opinion dulu. Itu harus banyak orang yang mengerti duduk persoalannya. Nah, sekarang ini kan belum. Ini baru masuk jadi mata kuliah. Walaupun untuk Indonesia sudah sangat maju. Sudah ada 2 undang-undang menyebut kata mahkamah. Mahkamah partai, undang-undang partai, mahkamah kehormatan DPR untuk undang-undang MD3. Nah, jadi konstruksi dari pengertian peradilan itu sudah ada. Nah, walaupun waktu sidang Setnov lucu-lucu, yang mesti dibuka ditutup, yang mesti ditutup dibuka, nggak apa-apa. Yang penting nanti lama-lama akan terbentuk suatu pengertian sendiri, ya kan? Nah, saya sebenarnya mengusulkan di forum MPR tempo hari supaya KY itu kita manfaatkan. Sayang KY itu sudah dimuat dalam konstitusi, tapi pekerjaannya hanya, ya kan, untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Lah, kalau untuk begitu cukup pansel aja, nggak perlu dimuat di konstitusi. Maka yang harus lebih ditonjolkan fungsi dari KY itu adalah penegakan kode etik kehakiman. Nah, malah saya usulkan bukan hanya hakim dan pejabat publik lainnya gitu. Boleh aja namanya diubah. Nah, ya kan? Dulu waktu dengan SBY masih presiden, saya Pak Amir Samsudin nyeletuk, saya mengusulkan ini. Wah, kalau gitu boleh juga itu nanti ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Negara. Dia bilang begitu. Waktu itu dia menteri di depan SBY. Nah, karena menerima saya sebagai ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini boleh itu saya bilang. Nah, ini kan tidak apa-apa. Di negara lain belum ada, tapi kita boleh mendahului biar orang nyontek kita. Masa kita terus nyontek? Itu loh. Oke, ada lagi yang lain? Pertanyaan? Terima kasih, Prof. Ya. Izin, Prof. Ya. Ya, terima kasih, Prof. Penjelasannya. Saya Satria dari kelas kenegaraan sore. Izin, Prof, bertanya, menurut Prof, solusi, ya? Satrio Aditama. Satria Aditama, Prof. Oh, Satria, ya. Iya, Prof. Baik, pertanyaannya gini, Prof. Ini soal Akil Muhtar sebenarnya, Prof. Nah, menurut Prof sendiri, bagaimana sih sebenarnya solusi hukum peran peradilan etik ketika memang hakim itu sudah memutus yang putusannya final and binding gitu? Karena kan tadi yang Prof juga sampaikan bahwa etik ini kan bersinggungan sekali dengan peradilan pidana ya. Nah, ketika menurut Prof sendiri bagaimana ketika memang udah diputus nih, misalkan kan banyak yang putusan MK yang bersangkutan dengan Akil Muhtar itu soal pilkada ya, Prof, dan swabnya di sana gitu kan. Nah, menurut Prof sendiri, apakah di situ peradilan etik bisa berperan gitu, Prof, ketika memang akhirnya sudah diputus final and binding dan akhirnya kasus itu baru terkeluar. Terima kasih, Prof. Oke, jadi MK itu memutus tentang hasil. Tentang hasil. Hasil itu, ya, ujung dari hasil itu kursi.
siapa dapat kursi ini, siapa yang duduk di sini, siapa yang enggak. Itu persidangannya di MK. Karena di MK itu memutus perselisihan tentang. Jadi di Undang-Undang Dasar itu kata-katanya jelas, perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jadi bukan mengenai proses, tentang hasil. Nah, kalau tentang proses, misalnya soal kualitas calon, tidak memenuhi syaratnya calon, nah itu proses, bukan hasil. Maka wilayah, ya, forum yang bisa dipakai untuk itu Bawaslu namanya. Bawaslu itu peradilan proses. Puncaknya, ya, banding ke Pengadilan Tinggi Tun. Nah, itu Bawaslu. Jadi Bawaslu sebagai lembaga kuasi peradilan diberi kewenangan eksaminasi, diberi peran peradilan semu, dan eksekusinya, bandingnya bisa ke Pengadilan Tinggi Tun. Nah, itu proses. Nah, tapi kalau berkenaan dengan perilaku orang per orang, perilaku pejabat, penyelenggara, nah itu di KPP. Jadi ya Anda jangan dicampur-campur aduk, beda-beda. Jadi di MK itu mengenai menang kalah, mengenai siapa yang menang, siapa yang kalah. Kalau di Bawaslu itu mengenai proses menuju, walaupun nanti hasil dari Bawaslu bisa jadi alat bukti untuk pembuktian hasil, bisa saja, ya kan? Nah, tapi sepanjang menyangkut perilaku si pejabat penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu yang memutusnya di DKPP. Nah, itu tidak ada kaitan dengan hasil. Misalnya hasil udah diputus oleh MK, ya kan? Ditolak, berarti kalah si A. Tetap dia bisa mengajukan ketidakpuasannya dengan menilai perilaku etis dari penyelenggara. Bisa saja terbukti yang penyelenggara pemilu itu memang nggak benar, melanggar kode etik berat, maka dia dipecat misalnya gitu loh. Dipecat, tapi tidak mempengaruhi sengketa hasil, karena hasil itu hitungannya lain lagi. Karena misal pernah ada terjadi di Bogor, di Depok dulu, bupati yang wali kota pertama bersengketa tahun 2004. 15 TPS dibuktikan bahwa ada kecurangan. Ternyata benar, terbukti. Benar. Tapi seandainya 15 TPS itu dibenarkan, terbukti, dan seluruh angkanya ditotal, diserahkan semua kepada yang kalah, tetap dia tidak jadi menang, karena total suara seluruh Depok itu jauh dia kalahnya. Artinya tidak signifikan itu dampak dari apa itu. Nah, jadi perselisihan hasil pemilu itu melihat keseluruhan, ya, hasil pemilihan umum itu, ya. Jadi gitu kira-kira. Nah, tapi dengan terbuktinya 15 TPS ada yang nggak benar, berarti KPPS-nya bekerjanya tidak becus, dan itu bisa dikasih sanksi. Gitu kira-kira, ya. Jadi bedakan mana yang etika penyelenggara, mana yang proses pemilihan, mana yang hasil pemilihan. Nah, itu hal-hal yang berbeda. Walaupun kadang-kadang menyangkut soal etika ini, kadang-kadang dijadikan alat menekan juga untuk nakut-nakuti KPU. Tapi tidak perlu terpengaruh. Gitulah, ya. Baik, ada lagi? Silakan Dona. Baik, terima kasih Bapak Ayun. Selamat malam Prof. Jimli, selamat malam Prof. Satya. Menarik sekali Prof. Satu hal yang ingin saya tanyakan Prof terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Yang menjadi keraguan saya untuk bersepakat dengan ide peradilan etik adalah hubungan antara legalitas dan moralitas Prof. Dalam kacamata Immanuel Kant, jelas dibedakan antara apa itu legalitas dan apa itu moralitas. Nah, kalau kita berbicara legalitas, ya tentu hukum. Hukum itu ada penerapan sanksi dari luar. Sehingga sangat berbeda dengan etik, di mana etik sanksinya itu dari dalam. Kesadaran diri seseorang atau ada consciousness dari seseorang untuk menegakkan etikanya. Dalam dan luar intinya Prof, antara hukum dan etik. Kemudian di dalam buku Prof. Jimli menyatakan bahwa oh ternyata ini sudah berkembang.
Buktinya adalah dengan dari etika teologis, ontologis, positifis, fungsional tertutup, dan sekarang digagas oleh Prof dan sudah dipraktekkan oleh DKKPU oleh Prof sendiri, yaitu etika fungsional terbuka. Namun satu hal lagi, Prof, yang membuat saya masih ragu untuk menyetujui usulan atau praktek etika fungsional terbuka ini adalah terkait dengan pendapat Immanuel Kant. Yang kedua adalah terkait dengan pendapat Franz Magnus Suseno, Prof. Katanya adalah bahwa etika peraturan itu menyebabkan moralitas kehilangan maknanya. Jadi etika peraturan itu seperti kode etik, Prof, yang sudah kita pahami saat ini nih. Nah, menurut Franz Magnus Suseno adalah kode etik atau mempositifkan norma etika yang semula abstrak itu menjadi kode etik itu menyebabkan moralitas itu kehilangan maknanya dan menjadi beban karena etika peraturan tidak menghubungkan peraturan dengan nilai yang mendasarinya. Sehingga lambat laun etik itu akan merosot menjadi hukum. Nah, pertanyaannya adalah, Prof, singkatnya adalah, kalau etika terus dibawa semakin praktis, seperti ditegakkan dengan hukum, dipositifkan seperti hukum menjadi kode etik, ditegakkan melalui peradilan, maka apalagi beda antara hukum dan etika? Sedangkan Prof tidak menafikan bahwa etika itu berbeda dengan hukum. Dalam konteks hubungannya tadi adalah hukum dan etika itu seperti hukum itu berlayar di atas samudra etika. Tapi pada satu saat yang sama kan Prof menginsyafi bahwa ada perbedaan antara etika dan hukum. Saya hanya khawatir saja, maksudnya yang membuat saya ragu itu adalah ketika sudah begitu diinfrastrukturkan, dikode etikan, itu kita akan bingung, apalagi beda antara hukum dan etika. Etika sudah punya sanksi, bisa dipaksa, bahkan bisa tegakkan oleh proses peradilan, Prof. Hukum juga demikian. Demikian, Prof. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Ya, pokoknya dipraktekin aja dulu. Nanti dari praktek itu muncul teori. Kalau teori-teori yang lama itu sudah usang, sudah ketinggalan zaman. Nah, kalau saudara mengutip Magnus Suseno, itu sudah ketinggalan. Apalagi apa tadi? Siapa tadi? Immanuel Kant. Udah ketinggalan, sudah berapa abad, udah jauh sekali, ya kan? Nah, jadi tidak perlu kaku kita, karena era sekarang ini disruptif, makin kacau ini. Nah, coba misalnya kalau kita ngomong sebelum ada medsos nih ya, sebelum ada Twitter, ngomong internal keluarga pagi-pagi A, ngomong dengan teman-teman di kantor B, nanti di masyarakat kita ngomongnya C. Ya memang begitu dong, harus dibedakan intern sama ekstern. Itu kan kita anggap bagus selama ini, ya kan? Nah, tapi zaman sekarang itu namanya munafik. Ngomong pagi, sore, siang beda-beda, gitu loh, ya kan? Ngomong sama keluarga kita A, ngomong sama teman B, ngomong di kantor C. Tiba-tiba apa yang kita omongkan di kantor dan itu semuanya masuk di Twitter, orang persepsinya macam-macam, dan ketahuanlah kita ngomong beda pagi, sore, dan malam. Maka zaman sekarang ini di era disrupsi komunikasi begini, itu jadi jelek. Nah, yang dulu mulia sekarang jadi jelek, gitu loh. Nah, banyak sekali contoh-contoh ya. Maka kita tidak perlu ini faktanya, semua negara sekarang punya kode etik. Semua lembaga negara dibuatkan undang-undang. Ini gejala apa? Nah, coba Anda bandingkan. Negara yang mempelopori etika ini, profesi pertama kalau di Amerika itu Medical Association, American Medical Association, itu akhir abad 19. Yang kedua akuntansi, American Institute for Certified Public Accountant. Kemudian profesi ketiga yang bikin kode etik itu adalah American Bar Association. Nah, itu. Nah, jadi
apa namanya ada dua pola separation of secularism, separation of church and state. Yang satu, hubungan antara negara dengan agama itu hostile relation. Yang paling ekstrim komunisme. Tapi di Eropa umumnya hostile relation, dipermusuhkan antara agama dengan negara. Nah, sisa-sisanya masih banyak, misal ya. Angela Merkel 3 tahun atau 4 tahun yang lalu sebagai Perdana Menteri, ketika sedang menyusun draft Constitutional Treaty Uni Eropa, itu didatangi oleh para pendeta di kantornya. Nah, lalu dia terima. Rupanya para pendeta ini mengusulkan supaya ada kata Tuhan di dalam draft dari Constitutional Treaty Uni Eropa itu. Kan bagus kan? Menurut kitanya bagus. Dan Angela Merkel-nya setuju sekali. Maka waktu konferensi pers dia umumkan, ini masukan dari bapak-bapak dan pendeta ini supaya ada kata Tuhan. Gitu. Dia dengan senang. Begitu masuk di koran, ribut se-Eropa. Ribut. Kritiknya banyak sekali dari negara tetangga-tetangga. Apa-apaan ini kan dokumen negara. Masa dimasukin kata Tuhan? Tidak boleh. Tuhan itu masalah privat. Sampai kayak gitu. Sampai kayak begitu. Gitu loh. Nah, ada lagi yang ekstrim. Contoh lagi. Tahun 2005. Ini di Turki. Ini masih pengaruh Kemal Atatürk ya. Nah, jadi tapi untungnya jumlah hakim konstitusi MK Turki itu yang Kemalisnya minoritas. Nah, jadi ya, begitu Abdullah Gül terpilih jadi presiden. Ini sejarah ya. Saudara mesti ingat. Jadi terpilih jadi presiden Abdullah Gül ini kelompok ini tidak puas. Nah, dicari-cari ini masalahnya apa. Nah, kebetulan istrinya Abdullah Gül itu pakai jilbab. Nah, kata kelompok minoritas, wah, ini nggak boleh nih. Nggak boleh dia tinggal di istana, karena jilbab itu simbol agama, sedangkan istana adalah simbol negara. Maka dia tidak boleh tinggal. Kalau dia memaksakan juga, ya kan tersinggung Abdullah Gülnya. Nggak mau, ini kan urusan pakaian. Kenapa kok kan kita udah menang. Nah, jadi kontroversi itu membuat mereka diimpeach di MK. Kebetulan. Jadi dibawalah ke MK, sesudah pelantikan dia udah jadi presiden, tapi tidak boleh tinggal di istana. Maksudnya istrinya, Abdullah Gülnya boleh. Sampai kayak gitu. Nah, untungnya mayoritas hakim MK itu masih waras. Ini tidak ada kaitan dengan konstitusionalitas, ini urusan passion. Gitu loh. Nah, jadi akhirnya Abdullah Gül diselamatkan, dimenangkan dalam perkara itu. Nah, yang hendak saya kemukakan, coba bayangkan, hanya urusan pakaian aja segitu ekstrimnya. Sekularisme itu dipahami terlalu hostiling. Nah, para ahli mengatakan di Amerika beda. Jadi hubungan antara jabatan negara dan agama di Amerika itu memang tidak boleh campur aduk, tapi tidak se-ekstrim seperti di Eropa, sehingga para pejabat termasuk presiden itu rajin ke gereja. Anda tahu waktu Obama mau nyalon presiden, dia kan dipakein kapieh kayak pakai Palestina itu loh. Jadi ada bukan kampanye negatif, kampanye apa itu? Kampanye hitam, ya kan? Jadi dia pakaian kapieh, dia anggap dia ini kelompok teroris orang Islam. Nah, padahal Obama kan orang Kristen. Gara-gara itu dia rajin datang ke gereja. Jadi saya dikasih tahu teman saya, orang dia kan jarang ke gereja, tapi gara-gara kasus itu dia ke gereja melulu. Artinya politik dan agama itu di Amerika itu relatif lebih friendly. Maka para ahli membedakan pola hubungan agama dan negara di Eropa itu hostile relation, sedangkan di Amerika lebih friendly relation. Dan inilah yang menyebabkan berkembangnya praktek etika-etika terapan
di Amerika. Jadi di Amerika yang mempelopori profesi-profesi termasuk ini kode etik nih, di Amerika yang memperkembangkan awal, baru mempengaruhi negara lain di Amerika. Jadi applied ethic ini sesuatu yang sudah menjadi gejala umum. Maka para ahli, para filosof, para pakar etika, dia harus membaca dengan cara baru. Dia tidak bisa lagi membaca dengan teori lama bahwa etika, masalah privat. No, tidak lagi. Yang etiknya itu boleh jadi privat, tapi jabatan publiknya itu milik publik. Etika berkenaan dengan jabatan publik. Jabatan publik itu milik publik. Jadi jangan lihat etikanya. Sehingga kalau misalnya pembuktian, persidangan, pembelaan diri, ya harus terbuka dong. Nah, gitu loh. Ada transparansi. Itulah yang saya bilang etika ya fungsional terbuka itu. Jadi intinya saya berani mengatakan para filosof lama-lama itu sudah nggak relevan. Termasuk Prof. Magnis itu kan guru saya. Udah 2 kali diskusi sama saya, ya kan? Dia teorinya lain. Dia hanya melihat nilai-nilai etika itu. Nah, tidak melihat dari soal praksisiologis. Nah, gitu. Jadi ini ada praksis gitu. Nah, kalau belajar dari hukum sama, hukum tuh juga dulu begini. Makanya ada common law, ada civil law. Kan tadinya nggak tertulis, makanya ada hukum adat nggak ditulis. Etika pun tidak ditulis, hanya sense of ethics. Tapi lama-lama kan ada kebutuhan supaya ditulis jadi kode etik. Nah, maka muncul dalam hukum istilah hukum positif, dalam etika bisa kita munculkan dan saya sudah mulai namanya etika positif. Ya, untuk yang prosedur etika formil. Untuk yang material, etika material. Nah, jadi dia mengalami positivisasi etik ditulis. Nah, apakah dengan ditulis kita harus hanya mengacu kepada yang ditulis? Tidak. Maka dalam praktek tetap ada sense of ethics, ada written ethics. Nah, misalnya saya selalu memberi contoh kalau orang menghadiri acara kematian, HP-nya bergetar, dia lihat HP-nya, ya kan? Tapi di depan jenazah, begitu lihat ada yang lucu, dia cengengesan, dipoto sama wartawan di depan. Ini ketua KPU atau siapa gitu ya, di depan jenazah cengengesan. Nah, itu kan jadi pelanggaran kode etik. Orang senyum saja kalau salah tempat, salah waktu bisa melanggar kode etik. Nah, ini menyangkut soal sense. Nah, gitu loh. Jadi memang agak beda dengan hukum. Kalau hukum kan lex scripta harus ditulis, lex serta harus certain, gitu kan? Tapi kalau etik nih dia lebih abstrak, lebih abstrak. Jadi bisa kemana-mana. Tapi maka itu dia tidak langsung menghukum, dia juga harus memperingatkan, dia harus jadi dia sifatnya mendidik. Nah, coba didalami ya, didalami lagi. Intinya saya bersyukur ini jadi mata kuliah. Nanti kita kembangkan hanya para sarjana hukum ya di Fakultas Hukum ini lebih tepat menjadi mata kuliah sendiri. Ini tidak bisa dijadikan mata kuliah di Fakultas Teologi ya karena terlalu abstrak, terlalu tidak konkret. Nah, ini konkret sekali, maka lebih tepat di Fakultas Hukum ya, begitu ya. Oke, ada lagi? Silakan Mas Imam. Ya. Nah, nanti kalau ada bikin paper gitu dikaitkan dengan praktek-praktek, biar aja nanti ada plus minus, ada kritik, ada nanti dia berkembang jadi singkat saja. Jadi tentang secara umum diantaranya misalkan etika profesi hampir semua sekarang semua putus bisa diulangi. Oh ya, saya ingin kurang jelas Mas. Kurang jelas Pak.
Ya, enggak, tadi katanya hampir semua profesi sekarang punya kode etik. Profesi. Bahkan bukan hampir semua, karena profesi itu sekarang sudah diatur di undang-undang, ada PNSP, jadi pelembagaan pekerjaan dalam bentuk zaman modern ini dikonstruksi sebagai profesi dan ada kode etik profesionalismenya. Nah, dan ada organisasi profesinya. Ini seluruh dunia juga. Tapi itu profesi ya. Nah, tapi juga jabatan kenegaraan. Semua sekarang sudah punya kode etiknya dengan pelbagai pola yang belum ada standar. Nah, karena itu perlu ada usaha untuk menterpadukannya. Tapi ini harus didukung oleh keahlian, pengertian. Nah, karena itu banyak sarjana hukum diperlukan. Misalnya, ketika pertama saya training advokat Pradi dulu, tahun berapa itu? Waktu MK, saya memperkenalkan prosedur berperkara di MK. Nah, kemudian waktu di KPP juga begitu. Saya perkenalkan, saya bilang ini wilayah baru. Selama ini urusan etik ini ditangani bukan oleh sarjana hukum, tapi ini perlu ini dukungan, bantuan sarjana hukum yang sudah biasa penanganan perkara-perkara melalui proses peradilan. Maka ada advokat konstitusi, ada juga advokat etika. Karena banyak sekali kebutuhannya. Nah, jadi jangan sampai diserahkan pada ahli etika yang belum tentu nyambung. Orang teologi misalnya atau dari IAIN belum tentu nyambung untuk menjadi advokat. Begitu loh. Kecuali kalau dia untuk jadi ahli boleh aja, cuman untuk membantu mendampingi orang berperkara, membela diri. Nah, ini kan perlu keterampilan teknis. Nah, ada kaitan dengan proses pemeriksaan persidangan, apalagi sekarang kan semakin banyak peradilan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan, out of court settlement, mediasi, arbitrase. Nah, ini semua ini profesi baru yang menjadi tantangan bagi para sarjana hukum. Oke? Ada lagi? Jadi tadi yang terakhir tadi, Anda udah baca berarti buku ini ya. Nanti tolong dibaca. Bila perlu buat ringkasan. Gimana caranya? Saudara Imam mau nanya? Jadi tugas. Ya, izin Prof, menyambung yang tadi. Ya. Jadi kebingungan kita adalah misalkan atau gini, boleh nggak kita memahami bahwa etika itu adalah secara teori adalah residu dari semua pelanggaran gitu, Prof? Bahwa semua pelanggaran itu kan sebenarnya jatuhnya menjadi etik gitu. Ketika seorang melanggar pidana, dia etik. Melanggar disiplin, dia adalah etik gitu. Melanggar susilaan, dia adalah etik. Apakah bisa kita memahami bahwa etika adalah residu? Problemnya adalah beberapa kejadian misalkan tindak pidana itu misalkan Dewan misalkan menggunakan alasan MKD untuk kemudian menyimpangi proses tindak pidana. Ini menjadi salah satu pertanyaan. Pertanyaan lain adalah misalkan apakah kemudian dengan seseorang di sidang secara etik dia bisa tidak dipertanggungjawabkan secara pidana misalkan. Nah, ini menarik nih. Ini menarik. Nanti Anda akan menemukan kasus-kasus yang banyak variasinya. Jadi secara umum kita bisa mengatakan bahwa semua pelanggaran hukum itu adalah juga pelanggaran etika. Itu semua pelanggaran hukum itu melanggar etik juga. Tapi semua pelanggaran etik belum tentu pelanggaran hukum. Nah, gitu anunya. Nah, sehingga ada problem. Misal, peradilan etik sudah memutuskan si salah, lalu dipecat berdasarkan pembuktian etik. Lalu dibawa ke pengadilan tun. Pengadilan tun berkata, loh ini tidak ada pelanggaran hukumnya. Nah, ini dua hal yang berbeda. Yang satu menilai dari segi pelanggaran etiknya. Sedangkan pengadilan hukum ya dari segi pelanggaran hukumnya. Jadi sesuatu yang melanggar etika belum tentu atau tidak harus melanggar hukum. Begitu loh. Nah, di sini yang perlu
dialog antara peradilan tun dan peradilan etik. Itu sudah ada 30-an pejabat yang dipecat DKPP. Nah, ini dipecat ya. Lalu dia mengajukan permohonan ke pengadilan tun. Oleh tun dimenangkan. Nah, timbul masalah. Jadi misal ya, saya sebut aja supaya gampang. Ketua KPU satu kabupaten diberhentikan karena terbukti melanggar kode berat. Lalu sesudah dia diberhentikan, dia diganti si B. Nah, si B sudah bekerja. Tiba-tiba oleh pengadilan tun dikatakan, ini si A ini tidak benar diberhentikan karena dia tidak melanggar hukum. Nah, pengadilan tun hanya melihat dari sisi hukum. Nah, persoalannya, bolehkah dia menilai etika? Dan bagaimana dia sampai pada kesimpulan seorang yang melanggar kode etik tidak melanggar hukum dan nggak boleh diberhentikan? Nah, itu kan tidak benar. Karena undang-undang berkata putusan itu final dan mengikat kalau sudah diputus oleh DKPP. Nah, dalam praktek timbul masalah. Saya dikonsultasi oleh KPU. Pak, bagaimana? Nah, begini aja saya bilang. Kalau you angkat lagi, si B tadi yang sudah dipecat, A dipecat, B diangkat lagi. Nanti si A yang dipecat, si B diangkat, lalu dia diberhentikan lagi. Kan dia protes lagi nanti. Begitu dia protes, bagaimana kalau dia menuduh KPU tidak menjalankan putusan final dan mengikat menurut undang-undang yang sudah diputus oleh DKPP? Apa alasan DKPP tidak memecat KPU atasannya yang tidak menjalankan putusan DKPP? Nah, gitu. Nah, gara-gara itu tidak satu pun putusan pengadilan tun dilaksanakan oleh KPU. Ya kan? Ya karena memang pengadilan tun itu kenapa dia menilai soal etika? Dia kan pengadilan hukum. Nah, ini anunya ya satu. Jadi tidak semua pelanggaran hukum itu bisa dipastikan adalah melanggar etik. Tapi tidak semua pelanggaran etik itu melanggar hukum. Nah, ini satu, ada gium. Apakah ini mutlak? Nah, ada juga kasus di salah satu kabupaten Pulau Nias. Ini kan politik ini di Pulau Nias. Itu ada keributan. Waduh, ribuan bakar-bakaran gara-gara ada partai yang kalah. Tidak puas dengan KPU. Maka mereka menuntutlah ini KPU ini. Ya kan? Dibawa ke pidana. Nah, oleh hakim dalam rangka menenangkan, hakimnya pinter. Jadi dikabulkannya sanksinya cuma 1 hari. Dikasih sanksi 1 hari dan dendanya cuma berapa? Itu hanya untuk memuaskan dahaga masyarakat yang emosi aja. Nah, jadi itu anunya. Jadi dari segi hukum pidana terbukti. Lalu diajukan ke DKPP. Sampai di DKPP kita nilai, loh ini orang hebat. Dia mulia sekali. Dia mempertahankan kebenaran dengan menghadapi orang-orang politik, ya kan? Jadi itu harus dipuji orangnya. Nah, jadi sesuatu yang melanggar hukum menurut pengadilan, ternyata ada kasus orang itu justru harus dipuji. Berarti memang masalah etika dan hukum memang 2 hal yang harus dibedakan. Kadang-kadang dia terpisah, kadang-kadang tidak terpisah. Gitu. Jadi saudara, etika ini bicara baik buruk. Hukum itu bicara benar salah. Nah, kadang-kadang dia campur, ada kaitan, kadang-kadang dia sendiri-sendiri. Nah, tergantung nanti case by case-nya. Nah, itu saya rasa. Nah, jadi intinya ini akan memberi ruang pada kita untuk membuat kajian-kajian yang lebih luas, ya, termasuk yang tadi saya bilang, yang tadi di analisa saya mengenai perkembangan sejarah, bahwa etika itu dulu hanya terkait dengan agama, itu etika teologis. Lama-lama etika itu jadi objek filsafat. Nah, itulah etika ontologis.
Tapi dalam perkembangan ketiga, etika itu ditulis. Jadi written ethics. Nah, itulah kode etik. Nah, itu yang saya namakan positivisme, positifis etik. Nah, tapi sampai abad 20, positifis etik itu cuma pro forma. Nggak ada yang ditegakkan. Baru awal abad 21 ini terutama, ya ada gelombang penegakan kode etik. Jadi itulah yang saya namakan functional ethics. Etika fungsional. Jadi etika itu sudah ditulis, ditegakkan beneran. Bahkan penegakannya sekarang ya kita buka. Nah, jadi itu sebagai perkembangan gelombang kelima. Nah, nanti kalau Anda tanya sama kiai, sama ulama, sama pendeta Romo kayak tadi, ya nggak nyambung. Karena pikirannya masih pikiran lama. Tanya sama kiai, ulama, mana lebih tinggi? Akhlak dan hukum. Pasti jawabnya, akhlak itu lebih tinggi. Akidah jauh lebih tinggi lagi. Gitu loh. Romo pendeta, sama etika lebih tinggi. Hukum tidak boleh bertentangan dengan etika. Etika tidak boleh bertentangan dengan agama. Tapi itu lama gitu loh. Ya boleh aja ada yang tidak setuju, tapi ya saya bilang itu teori lama itu. Ya. Oke, ada lagi? Adeline, silahkan Adeline. Adeline? Ya, Prof, sebenarnya tadi sudah sempat Prof singgung sedikit terkait dengan beberapa case yang katakanlah itu KTUM ke dalam ketatanegaraan negara yang mana. Aduh, suaranya ini ya, hidup mati. Izin Prof. Apa? Tadi sudah sempat disinggung Prof Ya. peradilan tata usaha negara. Nah, sederhananya setelah mendengar penjelasan Prof tadi, apakah dimungkinkan terdapat pengecualian dalam regulasi, katakanlah dalam tata undang-undang untuk mengganti KTUN tindak lanjut putusan tindak lanjut dari putusan peradilan etik. Misalnya ya. Seperti Oke. Terkait dengan SK Presiden nomor 3. Nah, apakah itu dimungkinkan dibuat Wah, sayang ya. Tidak jelas ya, Prof ya. Ini udah. Bukan, ini saya Prof Ayu, Prof. Oh, Oke, Adeline, tolong di chat, ditaruh di chat, nanti saya bacakan. Selanjutnya saya minta Fauzia Suci untuk bertanya. Iya, terima kasih Bu Ayu kesempatannya. Selamat malam Prof Jimli. Menarik pemaparannya Prof. Saya rasa gagasan mengenai peradilan etik ini merupakan one step ahead dari kehidupan berbangsa ya, peradaban ya Prof. Karena kita nggak lagi ngomong soal yang dasar-dasar, tapi kita sudah ngomong profesionalisme, itu kita ukur sekarang. Nah, ini sebetulnya pertanyaan saya baru ada ide tadi setelah pertanyaan dari Mas Satria. Nah, jadi Mas Satria kan nanya soal kasusnya Hakim Akil Mukhtar. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan adalah Prof, kita sedang berandai-andai ya, Prof, katakanlah nanti Mahkamah Konstitusi namanya Mahkamah Etiknya sendiri, peradilan etiknya sendiri. Nah, ketika peradilan katakanlah person hakim MK di peradilan etik itu dikatakan melanggar etik, dan ternyata pelanggaran etika tersebut mempengaruhi atau berkaitan dengan putusan yang sedang atau sudah dilakukan oleh si hakim MK itu sendiri. Apakah akan mempengaruhi Prof daripada hasil dari putusan mahkamahnya? Karena kan seperti sebagaimana kita ketahui, putusan Mahkamah Konstitusi itu sifatnya final and binding. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan hukum acaranya ya Prof. Kan tadi seperti Prof sudah singgung, ketika kita bicara peradilan etik, maka ini sudah bicara soal written ethics. Nah, apakah akan dipersamakan dengan hukum acara peradilan untuk undang-undang atau berbeda, lebih ringkas atau seperti apa Prof? Terima kasih. Ya, buktinya tidak bisa disamakan karena
Kalau hukum kan harus tertulis, kaku dia. Kalau ini kan enggak. Ada yang tadi saya sebut written kode etik, dan itu bisa dibenarkan. Jadi main golf. Ternyata yang ikut main golf itu ada yang punya perkara. Nah, gitu loh. Warga masyarakat yang berperkara. Nah, dilaporkan orang, maka jadi kasus lah. Tapi sesudah disidangkan oleh Mahkamah Agung, tidak ada bukti ada pengaruh terhadap main golf itu dengan perkaranya. Ya kan? Jadi dianggap ini tidak terbukti. Namun kepada si hakim jadi panitia itu persalahkan. Dia tidak hati-hati kalau jadi ketua panitia golf, dia harus sudah memperhitungkan orang yang berperkara ikut main gitu. Jadi dia tidak terbukti ada kaitannya dengan perkara hukum, tapi tetap dari segi etik dia disalahkan, diberi peringatan. Nah, itu contohnya. Jadi memang harus dipisahkan, dibedakan. Nah, jadi perkara di MK ya MK saja, itu menyangkut perselisihan hasil. Gitu. Tapi kalau kualitas perilaku orang per orang penyelenggara, ya itu urusan DKPP. Dan biasanya itu bisa dibedakan. Ya, kita banyak kasusnya itu memang bisa dibedakan, dan memang tidak boleh dicampur adukan. Nanti bikin kacau dia. Nah, yang kedua tadi saya menafsir pertanyaan yang tadi ya. Saya jadi teringat putusan MK itu final. Putusan DKPP juga final dan mengikat. Tapi ada putusan MK ya, salah satu yang menyebut undang-undang penyelenggara pemilu itu yang berkaitan dengan finalitas putusan DKPP. Jadi putusan DKPP itu final dan mengikat ya bagi presiden, bagi KPU, dan bagi Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Mengikat bagi mereka ini bertiga. Tapi tidak final bagi pencari keadilan. Nah, itu putusan MK-nya. Nah, atas dasar itulah pencari keadilan dia menempuh jalur ke pengadilan tun, gitu-gitu. Nah, jadi sebenarnya idealnya ini putusan ya harus dimaknai bahwa putusan peradilan etik itu harus dibuatkan tempat bandingnya, bukan di pengadilan tun, tapi ada tempat bandingnya sendiri. Jadi katakanlah ya peradilannya sudah final di intern organisasi profesi kedokteran, di mana lagi intern. Tapi kalau dianggap tidak adil oleh pencari keadilan, ada tempat dia menuju. Kan ke KY tidak bisa, ke pengadilan tun ranahnya beda, itu pengadilan hukum. Maka saya manfaatkan itu untuk mengkonstruksi ide supaya ada mahkamah etik pada suatu hari di Indonesia. Sehingga nanti akan ada 3 puncak. 1 MA, 2 MK, yang ketiga ada namanya Mahkamah Etik Kehormatan. Nah, pejabat publik. Nah, itu misalnya. Dan ini dia menjadi puncak dari semua sistem kode etik, pembinaan penegakan kode etik di semua organisasi. Nah, jadi ada integrasi sistemiknya. Nah, gara-gara putusan MK yang mengatakan putusan DKPP itu final bagi presiden, final bagi KPU, final bagi, tapi tidak final bagi pencari keadilan. Nah, gitu loh. Nah, itu anunya apa namanya? Nah, sebagai contoh misalnya KPU Ibu Epi ya kan diberhentikan oleh DKPP. Dah oleh presiden sudah dikeluarkan surat sebagai pelaksanaan. Jadi presiden sudah melaksanakan perintah DKPP. Dipecatnya Ibu Epi itu. Tapi sesudah diberhentikan, Epi ini dia nggak puas. Dia mengajukan ke pengadilan tun sampai ke Mahkamah Agung. Dan dia dimenangkan. Nah, dia dimenangkan karena kata MK bagi pencari keadilan belum final. Jadi sampai Mahkamah Agung dimenangkan dia. Sehingga presiden tidak punya jalan kecuali menjalankan juga putusan dari pengadilan.
maka diangkatnya lagi itu Ibu Epi menjadi menjadi anggota KPU. Nah, saya dikonsultasi, saya bilang begini, putusan DKPP itu sudah final dan sudah dijalankan oleh Presiden. Ya sudah, selanjutnya itu bukan urusan DKPP lagi. Bahwa ada pengadilan, lalu kemudian Presiden melaksanakan putusan pengadilan, itu EPI yang kedua, bukan EPI yang pertama. Kalau urusan DKPP begitu sudah dilaksanakan, sudah selesai. Nah, jangan lagi. Nah, inilah yang jadi kisruh. Karena ketua KPU itu ngebelain Ibu Epi itu. Jadi DKPP tersinggung. Nah, rasa tersinggung ini kan bukan lagi kode etik penyelenggara. Ini hubungan hukum antar individu yang kebetulan duduk di DKPP, KPU, dan Bawaslu. Ini kan bukan soal kode etik penyelenggaraan pemilu. Nah, jadi memang ini dalam praktek banyak yang begini-begini. Jadi saya bilang, ini kinerjanya perlu diperbaiki, tapi tidak apa-apa. Dari nanti, dari kasus demi kasus ini, kita menjadi makin kaya. Sehingga one day, ya, kita bisa membuat distingsi yang tepat. Mana peradilan hukum, mana peradilan etik. Ya. Nah, peradilan etik ini, dia hanya bicara etika. Dan etika ini sifatnya tidak menghukum. Penegakan etik itu dimaksudkan untuk menjaga trust, public trust. Nah, jadi supaya public trust itu kalau ada orang nyimpang dikasih peringatan sekali, 2 kali. Kalau nggak bisa diperingat lagi, dipecat. Nah, itu caranya, ya kan? Itu public trust itu dijaga. Tapi kalau peradilan hukum itu tidak ada dia berkaitan dengan institusi yang penting. Langsung masuk penjara aja gitu loh. Langsung masuk penjara. Nah, tidak ada tahapan seperti di etik. Jadi banyak kelebihan-kelebihan dari sistem etik itu dibanding dengan sistem hukum, apalagi peradilan pidana yang jumlah napi pun sudah penuh itu tadi. Gitu loh. Dan semua napi itu kalau yang tobat itu cuma 30%. Orang masuk penjara itu yang tobat cuma 30%. Yang 30% lagi itu dendam, nggak terima sampai dia keluar tetap dia merasa nggak salah. Tapi yang gawat itu yang 40%, itu makin jadi. Tadinya tukang copet, begitu keluar jadi perampok, pemakai narkoba jadi bandar. Artinya pemidanaan itu tidak efektif sebagai tujuan pembinaan, dan itu sudah terbukti, angka-angkanya sudah jelas. Nah, maka kita tidak boleh hanya mengandalkan hukum. Semua mau diselesaikan dengan hukum. Padahal hukum, apalagi hukum pidana, kan ultimum remedium. Mestinya hukum itu ultimum remedium. Nah, hukum pidana ultimum remedium dari ultimum remedium. Jadi kalau bisa diselesaikan dari segi administrasi, diselesaikan dari segi etika, selesaikan aja dulu. Sama kayak misalnya BPK. BPK itu lembaga peradilan. Banyak orang yang salah mengerti. Dikira hanya lembaga pemeriksaan. Enggak, itu lembaga peradilan. Maka di Prancis disebut Cour de Com. Mahkamah Akuntansi Negara. Beda dengan MK. Kalau di Prancis MK, itu tidak disebut mahkamah, tapi dewan. Conseil Constitutionnel. Yang mahkamah itu malah BPK. Nah, BPK itu harus difungsikan sebagai mengadili tentang kerugian negara. Kalau terbukti merugikan keuangan negara, secara administrasi diselesaikan. Harus dikembalikan duitnya. Kalau duitnya sudah kembali, nggak perlu ditindak pidana. Gitu loh. Jadi jangan mentang-mentang ada temuan, kemudian negara rugi, ya selesaikan dulu di proses peradilan administrasi di BPK. Kalau itu bisa dikembalikan, selesai. Jadi yang laporan ke proses pidana pasca BPK itu dengan syarat. Syaratnya kalau kerugian negara itu tidak diselesaikan oleh yang bertanggung jawab. Nah, gitu. Jadi ada mekanisme administrasi dulu, exhausted, baru proses pidana. Kalau administrasi sudah beres, nggak perlu ke pidana. Gitu kira-kira.
logika berpikir hubungan antara penyelesaian masalah yang tidak selalu harus dengan pendekatan pemidanaan. Ya, cukup? Cukup, terima kasih Prof. Ya, selanjutnya nanti Anda baca, diskusikan, bikin paper, ya mudah-mudahan bisa berpartisipasi memperkembangkan kajiannya bila perlu bikin tesis dan lain-lain sebagainya. Ya, begitu ya. Baik, Prof. Baik, Prof, terima kasih. Mungkin bagi rekan-rekan yang masih ingin bertanya, kita akan masih ada kuliah-kuliah lain ya. Makanya kalau bagi peminat kelas ini masih banyak kesempatan untuk berdiskusi di minggu-minggu berikutnya. Mungkin ya, mungkin demikian dulu perkuliahan kita pada hari ini. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi, sukses. Nah. Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sehat selalu. Terima kasih, Prof. Oke. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.